Assalamualaikum, hai Biolomans, ketemu lagi dengan Buya ya pada mata pelajaran Biologi. Hari ini kita akan membahas tentang pewarisan sifat pada subbahasan Hukum Mendel 1. Tunggu apa lagi? Check it out! Sebelumnya, mari kita awali proses belajar kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, setelah proses belajar ini, diharapkan kamu mampu menjelaskan hukum Mendel 1 dan juga dapat menerapkan hukum Mendel 1 ini pada proses persilangan makhluk hidup. Yuk kita mulai. Setelah melakukan serangkaian eksperimen untuk mengetahui pola pewarisan sifat, George Mendel menghasilkan hukum pewarisan sifat yang dikenal dengan hukum Mendel. Kali ini kita akan membahas hukum Mendel 1 yang disebut juga dengan hukum segregasi atau hukum pemisahan. Hukum Mendel 1 menyatakan pada waktu berlangsung pembentukan gamet, tiap pasang gen akan disegregasi atau dipisahkan ke dalam masing-masing gamet yang terbentuk. Jadi, pasangan alel pada induk akan memisah dan bercampur dengan pasangannya. Sehingga, setiap gamet hanya membawa satu gen induk yang akan diwariskan ke anak keturunannya. Contohnya, jika ada induk G besar G kecil berpasangan dengan G kecil G kecil, maka masing-masing pasangan alel akan berpisah terlebih dahulu, lalu bergabung dengan gen pasangan induknya dan menghasilkan gamet baru yang merupakan kombinasi dari pasangan induknya. Selanjutnya, persilangan monohibrid dengan menerapkan hukum Mendel 1. Monohibrid adalah persilangan antara dua individu sejenis dengan memperhatikan satu sifat beda. Persilangan monohibrid dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, monohibrid dominan penuh. Contohnya, bunga mawar merah disilangkan dengan bunga mawar putih, ternyata menghasilkan anak berbunga mawar merah. Hal ini menunjukkan bahwa sifat warna merah adalah sifat yang dominan atau kuat terhadap sifat warna putih. Yang kedua, monohibrid dominan tak penuh, atau disebut juga dengan intermediate. Contohnya, bunga mawar merah disilangkan dengan bunga mawar putih, ternyata menghasilkan bunga berwarna merah muda. Hal ini menunjukkan kedua sifat induk sama kuat, sehingga menghasilkan sifat baru pada keturunannya yang merupakan gabungan dari sifat kedua induk. Mudah-mudahan kalian sudah paham ya dengan penjelasan tadi. Untuk lebih memahami mekanisme persilangan, yuk simak penjelasan berikut ini. Pastikan kalian sudah memahami istilah-istilah dalam persilangan. Oke, di sini kita ambil contoh untuk parental persilangan ini, yaitu tanaman ercis berbunga merah dengan lambang genotip M besar disilangkan dengan tanaman ercis berbunga putih dengan lambang genotip M kecil. Di sini warna merah adalah sifat dominan, maka diberi lambang huruf kapital. Setelah itu, kita akan tentukan gamet dari masing-masing parental. Gametnya adalah M besar dan M kecil. Setelah diketahui gametnya, maka dengan mudah kita dapat mengalihkan atau menyilangkan. M besar dan M kecil dikalikan akan menghasilkan anakan pertama atau filial 1 dengan lambang F1, yaitu tanaman ercis berbunga merah. Lambang genotipnya adalah M besar, M kecil.
Nah, di sini warna yang muncul adalah warna merah karena warna merah adalah warna dominan yang menutupi sifat warna putih. Nah, kemudian jika ditanyakan bagaimana dengan F2-nya, maka F1 akan bersilang dengan sesama anakan F1, diperoleh parental 2, yaitu tanaman erkis berbunga merah dengan lambang genotif M besar M kecil, disilangkan juga dengan tanaman erkis berbunga merah, lambang genotifnya sama, yaitu M besar M kecil, karena sama-sama anakan F1. Lalu tentukan kembali gametnya dari kedua parental. Baik, di sini kalau kita perhatikan, maka akan diperoleh gamet dari kedua induk ini, yaitu M besar M kecil dan M besar M kecil juga. Lalu kita akan mengalihkan untuk memperoleh anakan F2 atau filial 2. Kita buat tabel terlebih dahulu untuk memudahkan proses penyilangannya, dan kemudian letakkan masing-masing gamet kedua induk tersebut pada tabel yang tersedia dan dikalikan satu persatu. Kamu bisa lihat di sini akan diperoleh anakan M besar M besar, M besar M kecil, M besar M kecil, M kecil M kecil. Nah, dari sini setelah kamu perhatikan, kamu akan dapat mengetahui rasio genotif dari filial 2 ini. Rasio genotifnya adalah M besar M besar, M besar M kecil, M kecil M kecil. Di mana M besar adalah 1 berjumlah 1, M besar M kecil berjumlah 2, M kecil berjumlah 1. Maka rasio genotifnya adalah 1:2:1. Lalu kemudian kita akan cari nih rasio fenotifnya. Fenotif ini adalah sifat yang muncul dari genotif yang sudah ada ini. Nah, di sini munculnya warna merah dan warna putih. Merah jumlahnya adalah 3 dan putih jumlahnya 1. Diambil dari merah yaitu M besar dan M besar M kecil. Sedangkan putihnya berarti M kecil. Maka rasio fenotifnya adalah 3:1. Nah, jika ditanyakan persentasenya, maka untuk yang warna merah adalah 3/4 dikali 100%. Hasilnya adalah 75%. Angka 4 diperoleh dari jumlah seluruh anakan yang didapat, sedangkan angka 3 diperoleh dari jumlah anakan yang berwarna merah. Nah, untuk warna putihnya, berarti persentase warna putihnya di sini 1/4 dikali dengan 100%, hasilnya adalah 25%. Nah, sudah selesai untuk proses persilangan monohibrid dominan penuh. Mudah-mudahan kalian dapat memahami penjelasan ini. Demikianlah proses belajar kita pada hari ini. Semoga kalian dapat memahami dan menerapkannya. Mari kita tutup pertemuan kita dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa ya, tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum.